siang Bro Doni, selamat datang siang Bro Najib di Astakira, di Sekre Astakira ya. Kita juga di samping ada Bro Doni, ada juga nih Bro Ajat selaku ketua SPMI Cianjur. Ada juga Bro Elan ya selaku ketua Garda PMI Cianjur. Nah ini Bro Doni, saya sangat menarik. Kemarin katanya ada WNI kita yang berstatus pekerja migran yang terancam hukuman mati atau hukuman pancung di sana di negara penempatan Dubai ya. Itu berarti sekarang permasalahannya lagi ditangani dengan FPMI ya? Betul, kita udah ajukan ke pemerintah. Sebenarnya kasus itu kasus lama Bro, kasus 2014 ya? Bahkan kasus Nena Arsenah itu asal Majalengka itu sudah pernah dilaporkan juga waktu masih BNP 2 TKI ya, sebelum BP 2 MI. Berarti itu sekitar tahun berapa itu? 2014 dia udah masuk penjara di Sharjah di Dubai. Cuman mungkin pemerintah juga belum maksimal menanganinya, sampai sekarang belum terselesaikan. Nah kemarin kita adukan lagi sesuai permintaan dari keluarga, pengaduan kuasa kita ajukan lagi ke instansi terkait. Dan dari BP2MI sendiri udah ada balasan bahwa kasus Nena Arsenah itu lagi ditangani KJRI Dubai, lagi melakukan negosiasi dengan pemerintah India. Kebetulan korban yang meninggal itu sopir itu warga negara India. Nah itu cerita seperti apa Bro? Ceritanya menurut saya. Ceritanya dituduh, difitnah. Oh gitu. Jadi sopir itu sebelum meninggal itu awalnya berantem sama majikan, nggak tahu permasalahan gaji atau apa, minta gaji nggak dikasih, berantem. Nah pas pagi-pagi Nena Arsenah itu suruh mengantarkan makanan. Nah, biasa dia setiap pagi itu rutin mengantarkan makanan ke kamar supir. Tiba-tiba supir itu sudah keadaan meninggal. Nah, seketika itu majikan langsung menuduh ke PMI, ke Nena tersebut bahwa dia yang membunuh. Nah PMI itu ketakutan dan akhirnya majikan memberikan satu buah kertas yang tulisannya Arab yang PMI itu tidak mengerti. Katanya kalau kamu pengen pulang ke Indonesia, nggak mau bermasalah di sini, ya udah kamu tanda tangan, kata majikan. Nah setelah ditanda tanganin jarak berapa menit, majikan nelpon polisi, si Nena ini diborgol dari 2014 sampai 2021. Itu informasinya dengar-dengar Bro, katanya pihak keluarga ya, keluarga PMI ini yang sekarang dituduh ya, yang dituduh membunuh ini, katanya minta gerasi, minta pertolongan ke Pak Presiden. Pak betul menyurati Pak Presiden, betul, Pak negara kita. Waktu itu bahkan surat tersebut pernah diajukan langsung sama salah satu anggota Dewan Fraksi Gerindra DPR RI. Cuma kebetulan beliau meninggal atau bagaimana gitu, kelanjutannya seperti apa gitu untuk menyurati ke Presiden. Oh gitu. Nah sampai saat ini kasusnya sudah sejauh mana Bro? Kalau saat ini ya lagi proses. Cuman kita pantau, bahkan kemarin Nena sendiri dari penjara Sharjah itu menelpon ke saya. Alhamdulillah dia bisa dibilang 60 atau 70% ada harapan baik lah. Dia dipanggil, dia sambil nangis telepon ke saya. Maksudnya ada harapan baik, tidak jadi dihukum pancung atau gimana? Jadi pemerintah India khususnya dari kuasa hukum Mutu Muhammad ya, yang meninggal itu namanya, itu insya Allah mau menerima diat. Mau menerima diat yang diajukan yang diajukan oleh pemerintah kita. Jadi digantinya dengan diat. Nilainya berapa kita nggak tahu, belum muncul ya, nilainya minta berapanya ya. Cuman dari pihak KJRI Dubai sendiri lagi melakukan negosiasi dengan pemerintah India untuk permasalahan meninggalnya supir ini akan digantikan dengan diat. Berarti sekarang ini sudah 4 tahun lebih ya permasalahan. 2014 berarti 7 tahun. 7 tahun. Berarti yang bersangkutan ini Nena ini berarti dia sudah mengalami tahanan dulu ya? Ya dari 2014 sampai itu di penjara saja. Gitu. Ya kalau menurut cerita dia kemarin nelpon ke saya, mungkin waktunya juga terbatas, pakai telepon sana ya sedih lah. Tangan diborgol, kaki diborgol.
seperti itu. Bahkan di situ juga ada temennya, cuman waktu saya tanya keburu mati habis pulsanya. Ada orang Sukabumi, bahkan ada orang Cianjur yang satu ruangan sama dia sama kasusnya, terancam hukuman mati. Ada yang dituduh nyiram air panas anak majikan. Dia sempat cerita sama saya tanyakan Cianjurnya mana, Sukabuminya mana, keburu mati telepon. Nah ini gini Mas Bro, ini kan kebetulan nih lagi ada teman-teman kita, rekan-rekan kita nih dari sama organisasi ya, organisasi kemasyarakatan yang concern di bidang perlindungan migran. Nah ini harapan Mas Bro seperti apa nih terkait masalahnya? Nah, ini mumpung ada rekan-rekan di sini. Ya, harapan saya selaku Ketua EPMI DPW Jabar untuk rekan-rekan selaku aktivis pemerhati perlindungan pekerja migran, kita harus kompak. Ya. Harus kompak, solid, ya walaupun visi misi kita berbeda, kantornya, tempatnya berbeda, tapi tujuannya sama. Tetap untuk perlindungan migran. Baju boleh beda, bendera boleh beda, ya, atribut boleh beda lah katakan, tapi tujuan sama. Itu sahabat migran atau sahabat Astakira TV dimanapun Anda berada ya, itu kita sedikit ataupun diskusi ataupun bercerita dengan Ketua EPMI Jawa Barat, yang dimana sangat miris sekali kalau ngomongin terkait masalah permasalahan buruh migran ataupun pekerja migran Indonesia. Nah ini barusan juga ada aduan sekitar 200 lebih ya dari EPMI. Nah itu tadi kita sudah ngobrol langsung dengan Ketua EPMI DPW Jawa Barat, yang dimana dia itu sudah banyak mendapatkan aduan ataupun permasalahan pekerja migran Indonesia. Ini se-Jawa Barat ya. Ini baru dari tadi ngomongin itu dari 9 kabupaten dan kota yang terdiri dari EPMI di Jawa Barat. Sudah hampir 200 lebih. Bukan, itu DPW aja bro. Itu DPW aja ya? DPW itu aja 200. Menurut tanggapan SPMI, kita menanggapi apa yang dikatakan oleh Bapak Doni, masalah PMI yang akan dihukum mati di Dubai, itu saya sangat miris sekali. Kenapa? Kok PMI kita di sana harus membayar dia kan ya? Iya. Tapi apa yang saya kerjakan sekarang, yang saya tangani, PMI kita diduga dibunuh oleh majikan, kasusnya sampai sekarang belum beres. Sampai sekarang ya? Itu kasusnya dari 2012 dia udah. Nah, yang saya sekarang ajukan ke pemerintah, saya minta ke pemerintah yang atas nama Lia dari Cianjur, tolong diusahakan untuk hak-haknya dengan itu cara kematiannya gimana. Astakira. Nah itu barusan keterangan ataupun statement ya dari Ketua SBMI Kabupaten Cianjur Bapak Ajat Sudrajat. Persoalan yang disampaikan tadi ya oleh Bung Doni dan Ketua SBMI Pak Ajat Sudrajat, intinya hampir sama seperti itu. Kita juga dari Garda ini mengalami persoalan yang hampir mirip sama gitu. Di antaranya kalau tadi membahas masalah lihat masalah kasus yang meninggal itu ya, kita juga ini sampai sekarang belum ada titik terang atau apa yang menjadi jawaban dari pihak pemerintah itu. Karena kita juga sama ini menangani kasus yang diduga dibunuh itu ya, yang asal Jonggol itu, yang diduga dulu itu meninggalnya dibakar gitu, dibakar sama anak majikan. Tapi setelah ada sidang-sidang, informasinya itu bukan mati dibakar atau dibunuh gitu, jadi itu terbunuh. Cuman yang jadi persoalannya, pihak keluarga sampai saat ini belum ada kejelasan apakah itu diat itu ada atau nggak ada gitu kan. Sampai saat ini belum kita mendapat penjelasan dari pihak Kemlu, karena kita ini berkomunikasikan dengan Kemlu ya, dengan Kemlu. Nah sampai saat ini dari mulai 2019 sampai sekarang
tidak ada sama sekali. Ini putusannya bagaimana gitu. Itu kan jelas ya, kalau memang dikatakan meninggal tidak terbukti dibunuh, itu kan jelas orang itu meninggal, sudah meninggal gitu ya. Itu mau dikatakan itu dibunuh atau misalkan terbunuh. Berarti pengungkapan kasusnya ya? Ya, gitu kan. Jadi Jelas. pihak keluarga ini kan seolah-olah ini gimana kan gitu. Bro, ini juga kan kita nih lagi ngurus juga nih Astakira Cianjur nih. Lagi ngurus terkait sama, juga dibunuh juga yang asal Ciranjang itu yang Epinopian.